Sebelum saya tutup kajian dari kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah ini, saya tertarik ingin menyampaikan perkataan Al-Imam Syafi'i berhubung dengan kajian kita berkaitan dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki beberapa nasihat, untayan-untayan mutiara yang sangat mahal sekali. Terlebih Al-Imam Syafi'i dikenal dengan gelar hujjatun fil lughah. Beliau adalah hujjah di dalam bahasa. Beliau terkenal memiliki ketinggian bahasa. Bahkan di antara keempat imam yang paling tinggi ilmu bahasa Arabnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, dan perkataan beliau tersebut adalah nasihat bagi para penuntut ilmu. Kata beliau, talibul ilmi yahtaju ila thalath. إحداها حسن ذات اليد والثانية طول عمر والثالثة يكون له ذكاء. Seorang penuntut ilmu butuh kepada 3 hal. Seorang penuntut ilmu apabila ingin menjadi seorang alim, orang yang berilmu, maka dia butuh kepada 3 hal. Yang pertama, husnu dzatil yad. Baiknya apa yang dimiliki oleh kedua tangannya. Maksud beliau yaitu baiknya harta seseorang, hasil usahanya. Baik apa yang dia makan, apa yang dia perbuat, harus baik. Ini syarat menuntut ilmu. Sebagaimana doa tidaklah diterima oleh Allah kalau seandainya orang yang berdoa tersebut makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram. Begitu juga menuntut ilmu. Ilmu yang diberkahi oleh Allah tidak akan datang kepada seseorang, tidak akan diterima oleh seseorang yang masih berkecimpung dengan dosa yang haram, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakaian yang haram. Makanya disaksikan sangat banyak sekali daripada para penuntut ilmu yang masih mengambil keuntungan atau berpenghasilan dari makanan yang haram, riba misalnya. Masih mengambil keuntungan daripada riba, makanan yang haram, maka sangat dikhawatirkan kondisi para penuntut ilmu tersebut. Dan banyak disaksikan, mereka tidaklah menuntut ilmu kecuali hanya sangat sebentar sekali. Kemudian, mereka gugur daripada barisan para penuntut ilmu. Dan itu suatu yang musyahad, yang disaksikan. Masih terkait dengan riba, mencari penghasilan dengan riba, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tidak dikenal daripada para imam, seorang imam manapun, seorang ulama manapun, kecuali mereka adalah orang yang paling jauh daripada makan makanan yang haram. Paling jauh daripada makan makanan yang haram. Dan itu terbukti. Imam Bukhari rahimahullah semenjak di dalam kandungan telah dijaga oleh bapaknya, oleh ibunya daripada makan makanan yang haram. Imam Syafi'i rahimahullah dan para imam keseluruhannya. Mereka adalah orang yang paling jauh daripada makanan yang haram. Kemudian yang kedua, tul umur, panjangnya umur. Tentunya seseorang yang wafat di saat masih muda tidak akan bisa lama dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah takdir ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yakunu lahu dzaka, yaitu memiliki kecerdasan. Dan kecerdasan tersebut ma'asyiral muslimin terbagi 2. Kecerdasan yang dia adalah fitrah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu kecerdasan hasil daripada usaha seseorang. Seorang insan dilahirkan dalam keadaan tidak cerdas, tapi karena usahanya melatih dirinya, melatih kecerdasan otaknya dengan sering menghafal Al-Quran, menghafal sunnah Rasulullah, berdoa kepada Allah, dan doa adalah sebaik-baiknya sebab, maka Allah berikan kepadanya kecerdasan. Banyak ma'asyiral muslimin, apabila kita melihat sejarah para salafus saleh, para ahli ibadah, banyak kita menemukan ahli ibadah yang buta, kemudian dia berdoa, minta kepada Allah, minta diberikan penglihatan, lalu Allah memberikan penglihatan pada dirinya. Banyak para ahli ibadah yang awalnya buta, kemudian dia bisa melihat. Allahu Akbar. Buta, salah satu penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tapi banyak para ulama, di antaranya Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari rahimahullah dilahirkan dalam keadaan buta. Dan beliau bisa melihat karena doa ibunya. Allahu Akbar.
Karena doa ibu beliau. Dan banyak imam yang lain, bahkan diriwayatkan Imam Tirmidzi juga demikian. Dan cukuplah dua orang imam tersebut sebagai misal percontohan daripada apa yang kita maksud di dalam permasalahan ini. Nasihat Imam Syafi'i yang kedua, beliau berkata kepada salah seorang murid beliau yang terkenal, Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah. Beliau berkata, "Ya Rabi', ridha an-nas ghayatun la tudrak. Fa'alayka bima yuslihuka falzam." Wahai Rabi', ridha seluruh manusia adalah cita-cita yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Semua manusia senang kepadamu, itu adalah suatu cita-cita yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Ada sebagian manusia yang hidupnya bagaimana orang lain senang. Ini enggak betul. Yang betul bagaimana Allah senang. Rabb kita senang. Prinsip hidup bagaimana semua orang senang, inilah yang sering menimbulkan atau menjatuhkan pelakunya kepada perbuatan bid'ah. Takut menyelisihi bid'ah dengan alasan takut dibenci oleh manusia. Tidak. Jangan hidup dengan tujuan bagaimana orang senang, tapi hiduplah bagaimana Allah cinta kepada kita. Karena seringkali antara kecintaan manusia dengan kecintaan Allah bertentangan. Seringkali antara hablum minallah wa hablum minan nas tidak bisa sejalan. Bukankah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam demi mencari kecintaan Allah, beliau harus dimusuhi oleh seluruh umat manusia pada zamannya, kecuali hanya 80 orang. Bahkan ada seorang nabi demi mencari kecintaan Allah, beliau harus dimusuhi oleh seluruh umatnya, kecuali hanya 1 orang. Makanya kata Imam Syafi'i, fa'alaika bima yuslihuka falzam. Maka hendaklah kamu istiqamah di atas sesuatu yang bermanfaat buat dirimu. Konsekuen di atas sesuatu yang mendatangkan maslahat buat dirimu. Fa innahu la sabila ila ridahum. Sungguhnya tidak ada jalan supaya bisa mendapatkan ridha mereka keseluruhannya. Makanya ma'asyiral muslimin, di saat kita mengamalkan sunnah Rasulullah, di saat kita berusaha mengamalkan ilmu yang baru sedikit kita dapat, kita ditentang oleh manusia, ingat perkataan imam ini. Dan ini adalah hiburan buat kita di tengah musibah. Manusia senang semua, nggak bakalan bisa. Ya udah silahkan dimusuhi, yang penting Allah cinta kepada kita. Selama kita berada di atas kebenaran. Kemudian Al-Imam Syafi'i melanjutkan, wa'lam annahu man ta'allama al-Qur'ana jalla fi 'uyunin nas. Ketahuilah, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka dia akan mulia di mata manusia. Betul? Seorang yang mempelajari Al-Quran, dia akan dicintai oleh banyak orang. Mulia di mata manusia. Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Mulia dia di mata manusia. وَمَنْ تَعَلَّمَ الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ. Barang siapa yang mempelajari hadis, maka akan kuat hujjahnya, akan kuat argumentasinya. Betul? Apabila kita ingin memiliki hujjah yang kuat di dalam menyampaikan suatu kebenaran, maka pelajarilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari hadis. Ini haram, ini halal, ini hadisnya kuat. وَمَنْ تَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ رَقَّ طَبْعُهُ. Dan barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, maka akan lembut tabiatnya. Yaitu tingginya bahasa Arab. Dia mempelajari bahasa Arab, ketinggian makna bahasa Arab, kemudian dia sering mempelajarinya dengan membaca Al-Quran, maka akan lunak tabiatnya. Tentunya hasil daripada dia mentadabburi Al-Quran. وَمَنْ تَعَلَّمَ الْفِقْهَ نَبُلَ قَدْرُهُ. Dan barang siapa yang mempelajari fikih, maka akan cerdas kedudukannya. Akan cerdas kadarnya. Betul ma'asyiral muslimin. Seorang faqih, seorang fuqaha yang biasa mempelajari khilafiyah. Faham khilafiyah? Perbedaan pendapat para ulama. Dia biasa mempelajari pertempuran dalil. Allahu Akbar. Kalau saya tidak berlebihan dalam berbicara.
biasa mempelajari dalil dan argumentasi para ulama, biasa membaca hujjah orang-orang cerdas di dunia ini, hujjah Imam Syafi'i, hujjah Imam ini, hujjah Imam tersebut. Dia biasa dengan hal yang demikian, maka akan muncul kecerdasan pada dirinya. Cerdas, bijak di dalam mensikapi suatu permasalahan. Karena dia terbiasa dengan perselisihan dalil para ulama. Bisa mengambil suatu dalil dan mendudukkannya pada suatu kesempatan dan pada tempatnya. Karena dia biasa mempelajari fikih. Sebagai contoh sederhana, kalaulah seandainya di masjid ini ada dua orang yang berselisih. Yang satu minta dihidupin kipas karena merasa kepanasan. Yang satu minta kipasnya dimatikan karena dia kedinginan. Lalu kedua orang ini berselisih, datang kepada seorang faqih, seorang yang ahli fikih. Tolong selesaikan masalah kami, mana yang harus dibenarkan? Hidupin kipas atau tidak? Apa jawabannya? Hidupkan apa dimatikan? Dihidupkan atau dimatikan? Kalau dibilang matikan kipas, ntar marah bapak-bapak yang gemuk-gemuk di sini. Biasanya yang gemuk gampang panas. Jawabnya matikan. Kenapa? Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Seorang apabila dia kepanasan, insyaallah dia enggak akan memudaratkan pada dirinya, enggak akan sakit dia. Kecuali kalau seandainya panas luar biasa seperti tinggal di negeri Arab. Kalau di negeri kita tidak. Di Jambi insyaallah enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya seseorang yang dingin masih dihidupin kipas, apa yang terjadi? Sakit. Maka menolak penyakit lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Lihat permasalahan fikih. Hasil dari belajar, sering mempelajari bagaimana khilafiyah para ulama. Mendudukkan permasalahan pada tempatnya. Kemudian berkata Imam Syafi'i selanjutnya, "Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu 'ilmuhu." Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya, maka tidaklah bermanfaat baginya ilmunya. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya, maka tidak bermanfaat baginya ilmunya. Dia berilmu tapi tidak menjaga dirinya daripada kemaksiatan, maka ilmunya enggak bermanfaat. Wa malaku dzalika kullihi at-taqwa. Dan kunci itu semua, sentral itu semua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ma'asyiral muslimin, perkataan yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat dalam sekali. Wallahu taala alam. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita beralih ke bagian yang kedua dari kajian kita, yaitu kajian kitab Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah.